Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Syarifuddin, SHMH dari Jayabaya Law Firm and Partners. Kepada yang terhormat PT Trisakti Cipta Nusantara, saya akan menjelaskan laporan due diligence saya terhadap PT Langgeng Sentosa. Berikut pelaksanaannya. Menurut surat LOE, surat nomor 010-LO Jayabaya-5-2021, pelaksanaan due diligence atau legal audit ini dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat, tanggal 22 sampai dengan 26 Maret 2021. Pukul 9 sampai dengan selesai. Bertempat di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25 Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, yang berada di PT Langgeng Sentosa. Nah, pada legal laporan due diligence ini, saya menentukan jenis laporan yaitu full due diligence, yaitu memeriksa secara keseluruhan. Berikut ruang lingkup PT Langgeng Sentosa, yaitu PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magda 5 Sugiarto, SH MKN, nomor 33. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami 2 kali perubahan. Adapun perubahan terakhir dengan Akta Notaris Magda 5 Sugiarto, SH MKN nomor 37 tanggal 29 Juli 2018 tentang perubahan pasal 4 mengenai modal. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam surat nomor C1514HT 0104TH 2018 tertanggal 10 Agustus 2018. Pada PT Langgeng Sentosa didirikan berdasarkan pada hukum negara Republik Indonesia dan memiliki kekuasaan dan kewenangan secara legal sebagai korporasi untuk menandatangani atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara keseluruhannya tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan secara hukum. Berikut laporan due diligence, full due diligence yang kami periksa, yaitu mengenai perizinan dan persetujuan hak harta kekayaan, asuransi, tenaga kerja, dan perkara sengketa yang melibatkan perusahaan dan tenaga kerja tidak ada masalah dan mampu diselesaikan oleh PT Langgeng Sentosa secara keseluruhan. Nah, pada asumsi kami berpacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dalam jaringan. Yang semuanya tidak ada yang menyalahi prosedur atau ketetapan yang berlaku pada aspek-aspek poin yang ada di atas. Nah, berikut hasil pemeriksaan kami. Tanah dan bangunan meliputi yang terletak di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25 Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 1.850 meter persegi. Atas nama PT Langgeng Sentosa berdasarkan PBB dengan SPPT dalam kurung NOP nomor 35 15 120 033 011 2222 2.
tanah yang terletak di Jalan Bypass Mojokerto, nomor 10 Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur, seluas 1.850 meter persegi atas nama PT Langgeng Sentosa berdasarkan PBB dengan SPPT dalam kurung NOP nomor 35 15 120 033 011 33333. Pada aset perusahaan, yaitu kendaraan konstruksi yang meliputi 1 unit tower crane, 1 unit ekskavator, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck, dan 1 unit bulldozer atas nama PT Langgeng Sentosa. Adapun 1 dump truck dalam keadaan sedang berada di bengkel dikarenakan ada kendala dalam mesin, sedangkan sisa kendaraan konstruksi dalam keadaan layak jalan. Pada aset perusahaan, produk dari PT Langgeng Sentosa yaitu antara lain PT Berau Centika, PT Grandfields Indonesia, dan PT HM Sampurna Tbk. Pada asuransi, PT Langgeng Sentosa telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan resiko lainnya berdasarkan suatu paket polis yang telah didaftarkan juga pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Parolamas, dan PT Asuransi Reliance Indonesia dengan nilai pertanggungan yaitu sebesar 500 juta rupiah pada tanggal 30 Juni 2016. Serta pada 30 Juni 2019 nilai pertanggungan ditambahkan yaitu sebesar 200 juta rupiah. Yang menurut pendapatan manajemen perusahaan cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari resiko tersebut. Mengenai perjanjian pihak ketiga, PT Langgeng Sentosa belum pernah membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga atau pihak lain. Yang berikutnya adalah sengketa. PT Langgeng Sentosa tercatat pernah bersengketa di Pengadilan Negeri Surabaya pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020. Pada saat itu terpaksa dilakukan PHK kepada sebagian pekerja karena kondisi pandemi COVID-19. Akan tetapi sengketa tersebut sudah berakhir dengan putusan nomor 67 garing PDT Sus PHI garing 2020 garing PN Surabaya dan segala tuntutannya dari serikat buruh sudah ditunaikan. Jadi mengenai sengketa yang berada di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut sudah selesai dan sudah dituntaskan, sudah ditunaikan oleh PT Langgeng Sentosa. Dan di sini tidak ada masalah sama sekali. Nah, pada kesimpulannya, pemeriksaan full due diligence ini bahwa semisal PT Trisakti Cipta Nusantara melakukan investasi pada PT Langgeng Sentosa, yaitu secara keseluruhan dokumennya tidak ada yang bermasalah dan melanggar hukum, serta untuk sengketa pada kasus PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020 sudah diselesaikan dan ditunaikan oleh PT Langgeng Sentosa. Jadi untuk melakukan investasi tersebut, PT Trisakti Cipta Nusantara aman untuk melakukan investasi pada PT Langgeng Sentosa. Berikut pemaparan laporan full due diligence saya terhadap PT Langgeng Sentosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.